Ya, untuk sebelumnya soal ini apakah sudah pernah di-share oleh dosen, Dek? Ini yang soal kalian kerjakan ya, yang di apa ini di paket A. Kemarin kita cuma ngerjain doang, tapi soalnya kita nggak megang soalnya. Oh, nggak megang soalnya ya. Oke, oke. Ini Nggak. soal KMB ya. Kalau gitu saya kirim aja ya teman-teman ya untuk kalian belajar ya untuk apa ini untuk latihan-latihan soal lagi ya untuk KMB karena kan memang KMB yang Oh, paling banyak ya kecil. untuk soal UKOM-nya. Nanti ini akan saya share ke apa ini yang tadi saya ngubungin saya tadi Nevin ya atau siapa tadi yang WA saya tadi. Nanti saya share ya di situ ya. Ya, ini kita mulai ya, Dek ya. Ini saya kemarin yang di nomor 35. Jadi pengayaan UKOM yang dengan saya di nomor 35 sampai nomor 52 ya. Karena yang sebelum-sebelumnya atas-atasnya kayaknya sudah ya sama Bu Vio ataupun Bu Lina Berliana ya. Nah, kalau saya di nomor 35 ya. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Ya. Oke, baik teman-teman ini ya. Jadi kalau untuk KMB ini juga yang paling banyak adalah terkait dengan prosedur ya. Prosedur itu juga yang paling banyak. Jadi teman-teman juga harus melihat soalnya ya terkait apa setelah 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 tindakan ini, apakah tindakan selanjutnya ya itu paling banyak sekali juga di soal hukumnya. Jadi ini ya nomor 35 ya, seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di bangsal bedah dengan post operasi laparotomi hari kelima. Nah ini pasien perawat akan melakukan perawatan luka. Jadi perawat telah mengganti handscoon dengan handscoon steril. Apakah prosedur tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan perawat ya? Jadi ini apa deh yang kemarin kamu kerjakan? Jawabannya apa? Karena saya jawab yang membersihkan luka dengan NaCl Ibu. Ya, oke. Betul ya, berarti ya Zafira ya. Ya, jadi prosedur tindakan selanjutnya setelah kita ganti handscoon dengan handscoon steril, setelah itu kalau rawat luka kita bersihkan luka dengan NaCl ya. Jadi kita bersihkan luka dulu ya. Baru setelah itu apa kalau ini kan sudah ya membuka set dan lain sebagainya. Jadi kalau udah pakai pasang handscoon steril berarti kan kita udah membersihkan luka dengan NaCl dengan oh ya ternyata saya mute ya tadi ya. Ya tadi untuk yang 35 ya jawabannya benar ya. Yang D ya membersihkan luka dengan NaCl. Jadi setelah mengganti handscoon lalu apa ini mengganti handscoon dengan handscoon steril, setelah itu langsung kita lakukan pembersihan luka dengan NaCl ya dengan satu arah. Lalu soal nomor 36 ya. Jadi di sini perawat ini pasang infus ya kalau kita lihat ya di soalnya ya. Perawat telah memilih vena yang akan diinsersi dan meletakkan pengalas di bawahnya. Ya, apakah prosedur tindakan yang tepat dilakukan perawat ya? Jadi ini yang benar apa, Dek? Pasang torniket ya. Jadi teman-teman sambil membayangkan juga ya SOP-nya ya. Kalian kan sudah hampir 1 tahun ya di rumah sakit, jadi sudah pernah melakukan rawat luka ya ini apa ini pasang infus seperti itu ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya untuk ini prosedur tindakan selanjutnya ya itu memasang torniket ya. Jadi itu. Setelah itu soal nomor 37 ya. Jadi ini prosedur tindakan apa ini, Dek?
terapi insulin ya. Jadi pasien mendapatkan terapi insulin Novorapid 10 unit. Perawat telah menusukkan jarum ya dengan sudut 90 derajat menggunakan tangan dominan. Apakah prosedur tindakan selanjutnya ya? Jadi yang selanjutnya apa? Jawabannya apa, Dek? Ini udah betul jawabannya A? Atau teman-teman ada yang lain? Jawaban yang lain. Saya kayak kemarin kayaknya saya B udah Bu. Yang D. Yang B Ya, B beta B. Bu. Oh ya, B. Kalau fatur beta ya, B. Tekan tombol dosis dengan ibu jari hingga berhenti dan tahan jarum 5 detik. Ya, nah itu ya fatur ya. Jadi sebelum sebelum kita lakukan yang tindakan B ya, nah ini kita apa deh? Kita lakukan tindakan yang A dulu ya. Jadi lepaskan cubitan kulit dan tekan tombol dosis dengan ibu jari. Seperti itu ya. Jadi kita kan nyubit dulu kan teman-teman ya. Istilahnya kan mengumpulkan lemak ya, lemak visceral kan. Nah, kita lakukan jangan lupa kita apa setelah apa ini perawat menusukkan jarum flap pen dengan sudut sudut 90 derajat. Nah, setelah itu kita lepaskan cubitan kulit dan tekan tombol dosis dengan ibu jari ya. Jadi itu. Jadi itu kalau untuk suntik IM ya, suntik SC ya, suntik SC maupun suntik IM. Nah, sekarang nomor 38 ya. Ini pasien direncanakan transfusi darah PRC 1 unit untuk mengoreksi anemia. Manakah yang tidak tepat ya? Jadi kadang-kadang itu ada juga pertanyaan ya, manakah yang tepat, manakah yang tidak tepat ya. Jadi kalau lihat soal teman-teman jangan lupa untuk melihat apa sih pertanyaannya dulu ya yang kita lihat ya. Pertanyaan dulu apa baru setelah itu kita skimming ke atas seperti itu. Ya, karena kan kita kan juga berdasarkan waktu juga ya teman-teman mengerjakan soal UKOM. Nah, itu manakah tindakan yang tidak tepat dilakukan perawat sebelum memberikan transfusi darah? Ya, nah, ini yang tidak tepat, memeriksa suhu tubuh ini betul, ya, menyelimuti dengan selimut betul, mencocokkan identitas ya pasti ya, merotasikan perlahan kantong darah secara berkala ini juga ya. Jadi yang tidak tepat adalah memberikan terapi cairan RL ya sebelum transfusi. Cairan apa yang tepat, Dek? Sebelum transfusi cairan apa? Enak saya lah Bu. Ya, No. betul. Ya, ya. NaCl ya, jadi bukan RL ya. Jadi itu ini tindakan yang tidak tepat dilakukan ya. Nomor 39, seorang laki-laki berusia 38 tahun. Ya, ini pertanyaan dulu. Manakah prosedur tindakan yang tidak tepat dilakukan perawat ya. Jadi yang tidak tepat dilakukan. Oh, ini melakukan tindakan suction ya. Perawat akan melakukan suction orofaringeal untuk membersihkan jalan nafas ya. Nah, yang tepat yang A, tepat ya, memposisikan pasien dalam posisi semivolar ya. Menggunakan handscoon steril, betul. Memberi jeda selama 30 detik setiap 1 kali pengisapan, betul. Memberikan oksigen ya sebelum di antara pengisapan ini betul. Ya, jadi yang tidak tepat adalah B ya, melakukan suction ya selama 20 detik. Ya, itu terlalu lama ya, teman-teman ya. Ini, jadi tidak tepat dilakukan. Oke. Lalu setelah itu nomor 40 ya. Nah, ini apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan ya? Nah, ini tindakannya adalah pemasangan NGT. Ya, saat ini perawat telah menggunakan handscoon. Jadi setelah setelah dilakukan pemasangan handscoon, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, apakah melumasi ujung selang? Apakah memposisikan pasien Fowler tinggi? Tidak ya, teman-teman ya. Mengukur panjang, betul ya. Jadi kita mengukur dulu ya, baru setelah itu kita melumasi ujung selang dengan pelumas ya. Baru setelah itu kita memasukkan selang, akhirnya yang terakhir menyiapkan memfiksasi selang ya. Jadi seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, udah tahu ya gambarannya ya. Ini gambaran-gambaran tindakan yang sudah pernah teman-teman lakukannya di rumah sakit. Oke, nomor 41.
perawat yang sedang berdinas di ruang bedah akan melakukan perawatan kolostomi pada pasien perempuan berusia 3 tahun. Ya, ini melakukan tindakan kolostomi. Apakah selanjutnya yang tepat dilakukan? Ya. Nah, ini setelah kita membersihkan stoma dari feses yang tindakan menempel ya, feses yang menempel, yang harus kita lakukan apa deh? Menutup ya. Jadi kita setelah membersihkan kita menutup ya teman-teman ya, menutup stoma dengan kasa lalu mulai membersihkan kulit di sekitar stoma ya. Jadi itu. Ya, itu ya teman-teman ya. Kan tadi udah dibersihkan ya, terus ada sisa feses yang menempel seperti itu. Nah, setelah itu yang kita lakukan, kita tutup stoma dengan kasa, lalu mulai membersihkan kulit di sekitar stoma ya. Jadi itu. Ini tindakannya kan sudah tindakan ya. Jadi bukan persiapan lagi tapi sudah membersihkan stoma ya. Baru setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah kita membersihkan stoma? Setelah kita membersihkan baru kita menutup stoma dengan kasa gitu ya. Oke, ada yang beda nggak jawabannya dari mulai 35 sampai 41 tadi? Ini harus kita lihat jawabannya dulu ya, teman-teman ya. Kadang-kadang harus kita juga lihat nih jawabannya benar apa gitu. Jawaban-jawabannya kalau tindakan-tindakan seperti ini ya. Kalau saya rasa SOP itu teman-teman kan udah paham gitu ya, udah pernah melakukan semuanya. Jadi tinggal kita kita baca dengan teliti ya untuk soalnya. Nah, setelah itu 42 ini pasang EKG. Ya, perawat melakukan perekaman EKG. Manakah prosedur tindakan yang tidak tepat dilakukan? Ya, jadi jangan sampai kita ternyata soalnya itu tidak tepat gitu ya. Kita ngeceknya yang tepat gitu ya. Jadi harus harus kita cek dulu pertanyaannya. Ya. Nah, ini perawat akan melakukan perekaman EKG. Jadi akan melakukan ya. Jadi itu. Jadi apa ini prosedur tindakan yang tidak tepat dilakukan perawat ya. Nah, ini mengatur posisi pasien semi-fowler ya dan relax ya itu betul ya. Membersihkan lokasi dengan alkohol betul. Memasang elektroda V2 pada 4 garis sternum sinistra betul ya. Memasang elektroda V4 pada garis midclavicular sinistra 5. Ini betul ya. Yang tidak betul yang E ya. Ini F6 sejajar F4 pada garis aksila anterior ya. Jadi itu. Jadi diingat kembali ya teman-teman ya. Ya, oke. Sekarang ke nomor 43 ya. Nah, ini apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan ya? Jadi ini seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat dengan cedera kepala GCS 5. Hasil pasien mengalami pengkajian penurunan kesadaran, terus terdengar bunyi napas ya, gurgling atau gudel ya, gurgling frekuensi napas 30 kali per menit. Apakah tindakan yang tepat dilakukan? Suction ya. Jadi itu ya teman-teman ya, karena kenapa kok suction? Karena ini ada cairan ya, ada cairan cairan di saluran nafas, gurgling ya. Ini kita harus lakukan suction dengan segera. Ya, fisioterapi dada perlu nggak? Tidak ya teman-teman ya, fisioterapi dada bukan untuk bukan untuk pasien yang gurgling ya. Pasien batu efektif juga tidak. Ya, memeringkan kepala pasien juga tidak. Ya, malah akan reflux ya. Melakukan suction ini yang tepat ya, mengecek posisi gudelnya. Ini pun juga ini kan bukan tindakan yang dilakukan ya kalau mengecek, mengobservasi gitu. Yang pertanyaannya adalah tindakannya apa ya. Nah, ini tindakannya melakukan suction ya. Jadi itu. Setelah itu nomor 42 ya. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Manakah tindakan keperawatan mandiri yang tepat pada pasien? Oh, pasiennya multiple myeloma ya. Tampak lemah, muka pucat, tekanan darah 90/60. HB-nya 6,7.
Ya, ini udah kita lihat dari data objektifnya ya. Nah, manakah tindakan keperawatan mandiri yang tepat? Ya, jadi yang kita lakukan adalah pemberian transfusi darah ya, karena HB-nya pun turun ya, ini ya tindakan apa ini perawat ya. Terapi oksigen tidak ya, menganjurkan pasien bed rest ya, memberikan obat pereda nyeri juga pasien mengeluh nyeri. Tapi ini pemberian apa namanya tindakan yang segera untuk dilakukan karena kalau pasiennya HB-nya 6,7 kita segera untuk lakukan pemberian transfusi darah ya. Jadi itu. Oke, sekarang ke 45. Manakah tindakan yang tepat dilakukan perawat setelah pemberian obat tersebut ya. Jadi ini pasien mendapatkan obat apa deh? Obat digoxin ya, obat jantung karena pasiennya dirawat di bangsal jantung dengan atrium fibrilasi. Hasilnya pasien mengeluh denyut jantung cepat, nyeri dan berdebar ya. Pasien dapat digoxin yang harus kita lakukan apa? Memantau denyut jantung ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini udah polanya udah terlihat ya. Oh, ini di bangsal jantung, mengeluh denyut jantung cepat, ya minum obat digoxin, ya. Tindakan yang tepat dilakukan perawat apa, gitu ya. Kenapa kok tidak memantau tekanan darah? Karena di sini tidak terlihat tekanan darahnya apakah hipertensi ataukah seperti apa, ya. Jadi yang kita lihat, oh ini mengeluh denyut jantungnya cepat. Nah, itu yang harus kita tangani ya, makanya pasiennya minum digoxin. Jadi tindakan yang tepat dalam memantau denyut jantung pasien. Ya. Setelah itu nomor 46, ya. Manakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? Ya, ini dirawat di rumah sakit dengan kanker otak. Pasien sering mengeluh nyeri berat berat ya ini ya. Nyeri berat, hilang timbul, emosi labil, ya. Nah, di sini apa, Dek? Tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat apa? Kalau teman-teman apa jawabnya? Pertahankan pasien dalam kondisi sedasi, ya. Tidak, ya. Patuhi semua keinginan pasien setiap saat. Tidak, ya. Dorong pasien untuk dorong pasien untuk tergantung pada staf yang ada di ruangan. Ya, itu ada keluarganya ya, teman-teman ya. Jadi nggak bergantung pada perawat ya, tapi juga dibantu oleh keluarga. Di sini ada kalimat yang menyatakan demikian. Tolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kematian. Ya, ini juga kita harus berkomunikasi yang baik ya dengan pasien. Nah, berarti jawabannya apa, D ya? Dorong pasien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal ya. Dek, sebentar ya, saya ada telepon. Paling 5 menit ya, tunggu dulu ya. Bagi
Ya, kita lanjutkan kembali ya. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Ya, baik. Ya, kita tadi terakhir nomor berapa ya, Dek? Nomor Tadi 45, Bu. Oh ya, berarti menyimak ya. Ya, tadi nomor 46 ya, terakhir ya. 46 Bentar. sudah ya, yang terkait apa ini ya, psikososial pasien ya, nomor 46 ya. Sekarang nomor 47. Seorang laki-laki berusia 40 tahun ya, ini dirawat dengan TB paru. Nah, kita lihat dulu apakah tindakan prioritas ya, berarti tindakan utama yang harus dilakukan oleh perawat ya. Nah, kalau seperti ini pasien dengan TB paru, lalu setelah itu mengeluh nyeri dada, tidak nafsu makan dan sesak napas ya. Sesak napas ini frekuensinya 32 kali per menit ya, berarti sangat-sangat sesak ya teman-teman ya, udah 32 kali per menit dan adanya retraksi interkostal ya. Yang harus kita lakukan apa deh? Ini ya, pemberian terapi oksigen ya, itu yang harus kita lakukan dulu. Ya, baru setelah itu kita mengurangi yang lain gitu ya. Tuh, ini teknik nafas dalam ya, pasien pun juga apa ini ada nyeri ya, ada retraksi interkostal seperti itu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pemberian terapi oksigen dulu ya. Itu yang wajib prioritas ya karena frekuensi RR-nya 32 kali per menit. Oke, sekarang nomor 48 ya. Apakah tindakan keperawatan mandiri yang tepat ya? Ini pasiennya riwayat asma ya. Hasil pengkajian pasien tampak gelisah, sulit diajak bicara, frekuensi napasnya 30, terus pasien terpasang oksigen nasal 4 LPM ya. Tindakan mandirinya, posisikan pasien pada ortopnu ya. Mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, memposisikan pasien pada semi fowler ya. Lalu menenangkan pasien dan menaikkan volume oksigen menjadi 5 LPM. Ini yang benar apa, Dek? Ada yang berbeda jawabannya. Nomor 48. Ya, 48 apa ininya jawabannya? Ibu maaf, boleh minta tolong dibesarin nggak Bu? Agak kecil tulisannya. Terima kasih. Oh, tulisannya ya. Oke, oke. Saya semipolar, Ibu. Ya, kalau faktor semipolar, yang lain apa? Ya, ini ya, 48 ya. Pasien asma, dia terpasang oksigen, apa ini, 4 LPM. Ya, apakah sudah betul posisikan pasien pada ortopnu? Ya, yang lainnya gimana? Izin jawab, Ibu. Ya. Menurut saya jawabannya itu bukan yang A, karena pasiennya ini kan Mm-mm. bertambah sesak saat berbaring. Jadi kalau Mm-mm. dikasih posisi ortopnea malah Mm-mm. akan bertambah sesak gitu pasiennya.
Kalau saya sendiri jawabannya itu yang C, Bu, posisi semipolar. Semipolar ya. Oke. Kita lihat dulu ya, Dek. Apa sih posisi ortopnea itu? Apa? Definisi mengatur posisi ortopnea itu melakukan posisi apa? Izin jawab Ibu, posisi Ya. ortopnya itu yang jadi pasiennya itu ke arah meja gitu Bu, jadi kayak agak menunduk. Iya, betul. Ya, jadi itu ya, teman-teman tahu ya. Nah, itu posisi ortopnea. Jadi dia apa ini duduk ya, posisinya volar tinggi, duduk di tempat tidur dan menyilang di atas tempat tidur ya. Posisi posisi volar tinggi tapi agak membungkuk ya, di ada mejanya seperti itu. Nah, untuk 48 yang benar adalah posisikan pasien pada semivolar ya, teman-teman ya. Karena ini kan pasien juga gelisah seperti itu ya. Frekuensi napas 30 menit, bertambah sesak saat berbaring ya. Nah, itu. Jadi ini kalau 48 ini yang betul adalah C ya, memposisikan pasien semivolar. Oke. Nah, sekarang nomor 49 ya. Manakah tindakan prioritas yang tepat ya dalam rencana asuhan keperawatan pasien tersebut ya. Jadi perawat sedang menyusun rencana perawatan ya pasien dengan gangguan imunodefisiensi ya. Kalau imunodefisiensi berarti tindakan prioritasnya apa teman-teman kalau di sini? Mengkaji faktor yang menyebabkan imunodefisiensi, melakukan diskusi tentang perubahan gaya hidup, C. Melakukan pencegahan penularan infeksi kepada pasien, D. Memantau tanda vital, E. Memberikan dukungan emosional. Nah, ini yang teman-teman apa jawabnya 49? Yang prioritas ya, apa deh? Apakah betul C? Atau ada yang lain? Ada jawaban lain? Izin Ibu, saya juga jawabannya yang C. Iya, betul ya. Jawabannya yang C ya, teman-teman ya. Nah, ini udah terlihat ya, karena imunodefisiensi. Jadi, pasien dengan penurunan sistem imun seperti itu. Nah, yang kita lakukan, prioritas yang kita lakukan, bukan kita tanyakan ya, apa sih faktor yang menyebabkan imunodefisiensi gitu ya. Tapi yang prioritas utama adalah kita lakukan pencegahan penularan infeksi pada pasien. Ya, karena itu tadi imunnya lemah ya, sehingga kita pencegahan penularan infeksi kepada pasiennya. Ya. Oke, sekarang nomor 50 ya. Ini terkait dengan ini ya, manakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat ya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun ke poli RS dengan riwayat hipertensi. Pengobatan antihipertensi telah diresepkan. Setelah itu klien memberitahu perawat bahwa ia ingin konsumsi obat herbal ya. Nah, ini sering ya di komunitas ya teman-teman ya, ataupun di poli biasanya ya. Manakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat ya? Nah, nih, ajarkan klien cara menggunakan tensimeter. Yang B, memberitahu klien bahwa obat herbal tidak boleh digunakan sama sekali. Yang C, memberitahu klien hanya mengkonsumsi obat yang telah diresepkan saja. Yang D, memperbolehkan klien. Yang E, menganjurkan klien untuk berdiskusi dengan dokter. Ya, jadi ini udah jelas ya teman-teman ya, jawabannya adalah E. Ya, atau ada jawaban yang lain? Saya yang E, Ibu. Ya, yang E ya. Ya, karena kalau yang A kan tidak ya. Yang B juga boleh ya. Kan komplementer sebenarnya kalau pengobatan herbal ya, tapi tetap obat-obatan utama pun juga harus dikonsumsi ya. Itu yang kita sampaikan ke pasien. Oke, 51, seorang laki-laki berusia 23 tahun dirawat dengan DHF hari kedua ya. Ini terkait masalah keperawatan. Jadi kita lihat ya apa data mayornya seperti itu. Nah, ini pasiennya diet habis setengah porsi, mukosa bibir dan kulit tampak kering, palpebralnya pucat ya. Pulsasi lemah dengan frekuensi 110 kali per menit, tekanan darah 100/60 dan diuresis ya ini ya 0,1 mili per kilogram berat badan. Ya, yang tepat apa, Dek? Ya, jawabannya teman-teman apa? 51. Saya juga hipovolemi Bu, karena dari tanda-tandanya
diuresisnya udah kurang, yang mana normalnya 0,5 sampai 1 kilogram per berat Iya, badan. ya oke, betul ya. Nah, itu ya Dek ya, hipovolemi. Ya, kalau diuresis ini 0,5 ya. Ini udah sangat kekurangan volume cairan ya. Dilihat juga dari mukosa bibir dan kuling tampak kering, pucat ya, itu yang data mayornya ya untuk hipovolemia. 152 ya. Ini apakah pemeriksaan lab ya, ini juga sering ya biasanya kalau T3 T4 TSH kan terkait dengan tiroid ya teman-teman ya. Nah ini berarti terkait apa Dek? Ini terkait pasiennya dengan keluhan tidak kencing ya, tidak kencing sejak 3 hari yang lalu, pusing, mual, sesak, bengkak pada kedua tungkai ya. Ini apakah ada gangguan ginjal gitu ya teman-teman ya, bengkak pada kedua tungkai, nyeri pinggang ya, terasa gatal-gatal pada seluruh tubuh ya, tekanan darahnya pun juga tinggi 165. Nah ini pemeriksaan lab yang tepat apa Dek? Untuk terkait dengan urin ya. Betul ya, teman-teman ya, ureum kreatinin ya, karena kita melihat ya terkait dengan apakah ureum dan kreatinin pasien tinggi seperti itu. Ya, kalau glukosa darah DM, T3 T4 TSH terkait dengan tiroid ya, SGOT, SGPT ini biasa terkait dengan sistem pencernaan dalam tubuh ya, sistem pencernaan ataupun apa ini terkait dengan hepar ya, ada gangguan hepar, sirosis hepatis seperti itu. Itu yang kita lihat SGOT dan SGPT. Gitu ya teman-teman ya untuk apa ini pengayaan UKOM pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, silahkan. Ya, sembari saya kirimkan ya, Dek, biar tidak lupa ya, saya kirimkan untuk soal KMB biar agar teman-teman bisa apa ini belajar lagi gitu ya, latihan-latihan soal. Karena memang kalau kunci untuk apa ini lolos UKOM adalah kita sering latihan soal ya. Kalau kalau soal-soal UKOM yang di apa ini untuk pengayaan UKOM nurse ini adalah based on soal-soal di UKOM tahun-tahun kemarin ya, teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya mau izin tanya. Ya, Terkait tadi silakan. nomor 44 itu, Bu. Itu kan Ya. pertanyaannya tindakan keperawatan mandiri ya, Bu. Sedangkan tadi kunci jawabannya itu pemberian transfusi darah. Nah, yang mau saya tanyain, apakah memang transfusi darah itu termasuk dalam tindakan keperawatan mandiri, keperawatan gitu, Bu? Ya, Terima kasih, kalau Bu. ya oke, sama-sama. Ya, kalau untuk transfusi darah itu juga salah satu tindakan mandiri ya dari keperawatan. Ada yang tindakan mandiri, ada yang tindakan kolaborasi seperti itu. Tapi kadang-kadang kita juga harus lihat gitu ya, apa sih prioritas tindakan? Itu kan tulisannya tadi kan pertanyaannya adalah apakah tindakan prioritas mandiri perawat gitu ya yang dilakukan gitu. Nah, ini pasiennya ternyata HB-nya rendah seperti itu ya. Nah, itu yang kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang menjebak sebenarnya ya, tapi ternyata yang diminta adalah tindakan prioritasnya seperti itu ya. Jadi gitu ya Dek ya. Jadi kita bisa bisa kita lihat untuk apa ini pertanyaannya. Tapi untuk transfusi itu juga tindakan mandiri seperti itu untuk transfusi. Ada yang tindakan mandiri dan juga kolaborasi sebenarnya. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Ya, oke. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, saya masih agak rancu Bu terkait yang urutan untuk misalkan dia tuh ada dahak kayak gitu Bu soalnya. Nah, itu soalnya kemarin saya nanya beberapa dosen itu jawabannya beda-beda Bu. Jadi untuk misalkan dia pasiennya tuh kan bronki kayak gitu. Tapi ini pasiennya tuh posisinya kan kalau misalkan gak sadar itu langsung kayak suction gitu kan Bu. Iya. Tapi kalau misalkan yang sadar itu, nah saya bingung Bu, mana duluan yang harus dilakukan? Apakah kan ada nebulasi, ada postural drainase, ada batuk efektif, sama ada fisioterapi dada. Nah itu
mana urutan tindakannya tuh yang mana duluan gitu Bu, seperti apa urutannya. Makasih Bu. Ya, ya baik. Ya, jadi itu tadi ya, Dek. Kita lihat dulu apa ini soalnya ya. Soalnya kita lihat dulu. Nah, itu apakah pasiennya tadi soalnya apakah pasien dengan gangguan kesadaran, Dek? Enggak Bu, pasiennya sadar. Pasiennya sadar. Tadi ada di soal yang saya tampilkan tadi nggak? Atau berbeda soal? Sepertinya nggak ada deh Bu. Oh, nggak ada ya? Iya, Oh, ini soal yang lain ya, Safa ya? iya betul Ibu. Oh, iya, iya. Nah, kalau misalnya pasien dengan gangguan kesadaran gitu ya, Dek. Nah, itu kita prioritas utama yang kita suction gitu kan. Kalau nebul kan pasien kan tidak bisa ya. Fisioterapi dada juga demikian gitu. Yang harus kita lakukan prioritas adalah suction yang harus utama. Setelah itu tadi pertanyaan Safa terkait apa yang harus kita lakukan dulu gitu ya. Kalau pasiennya itu ada apa ininya? Data objektifnya apa aja, Dek? Pasiennya, seingat saya tadi pasiennya tuh sadar, terus ya itu Bu, permasalahannya dia ada suara bunyi ronki gitu Bu. Oh, ronki ya tadi ya. Oh ya, oke, ronki gitu ya. Nah, kalau ronki pada pasien sadar, ya ini kan ronki pada pasien sadar. Kalau tadi kan, tadi di soal yang saya tampilkan juga ada pasien yang gargling gitu ya. Gargling kan isinya cairan. Habis itu pasien itu tidak sadar, ya kita lakukan suction segera kan gitu. Nah, ini tadi pertanyaannya Safa adalah ronki. Pasien ronki tapi pasiennya sadar. Apa sih yang dilakukan perawat yang pertama gitu ya? Yang pertama adalah kita lakukan apa deh pilihannya adalah fisioterapi dada ya fisioterapi dada. Setelah itu apalagi Safa ininya eh pilihannya. Saya di situ sih nggak ada pilihan urutan ABCD-nya, tapi saya Apa mau tanya, pertanyaannya kemarin? ya mau urutannya aja Bu, apakah nebulasi dulu, atau postural drainase dulu, atau batuk efektif. Nah itu urutannya tuh gimana Bu? Oh ya, oke. Jadi yang pertama adalah kita lakukan fisioterapi dada dulu ya. Jadi fisioterapi dada kita lakukan clapping, vibrating seperti itu ya. Setelah itu postural drainase, baru setelah itu kita lakukan teknik nafas dalam ya. Jadi itu. Baru setelah itu kalau misalnya kan fungsi dari fisioterapi dada itu kan untuk apa ini terkait dengan ini ya, Dek, kita lakukan clapping vibrating. Jadi kita lakukan tindakan mandiri untuk menggeser gitu ya, menggeser sekretnya ke arah jalur pernafasan yang umum gitu ya. Mungkin pada saat ronki ini kan kita kan harus observasi dulu ya, harus observasi. Setelah itu apa ini auskultasi ya, ronkinya di sebelah mana gitu kan ya. Nah, misalnya ronkinya di sebelah kanan. Nah, itu yang kita lakukan adalah fisioterapi dada dulu ya. Jadi kita lakukan fisioterapi dada dulu ke sebelah dari kanan ke tengah ya, clapping vibrating ke tengah. Jadi menggeser dari sekretnya itu dari kanan ke tengah ya. Baru setelah itu kita postural drainase. Karena kan fisioterapi dada ini kan rangkaian kegiatan ya, clapping, vibrating dan juga postural drainase. Baru setelah itu kita lakukan apa Dek? Batuk efektif ya, nafas dalam, baru setelah itu batuk efektif. Baru setelah itu kita lakukan dengan alat ya, tindakan mandiri keperawatan dan alat yaitu dengan menggunakan nebul ya. Nebul fungsinya untuk mengencerkan dari sekret ya. Jadi setelah sekret tadi kita arahkan tuh ke arah jalur pernafasan yang tengah ya, kita lakukan fisioterapi dada tadi, baru setelah itu nebulnya akan efektif gitu ya, efektif daripada kita tidak melakukan fisioterapi dada sebelumnya. Ya, karena kan kalau kita tidak melakukan fisioterapi dada sebelumnya, nah itu kan sekretnya masih ada di kanan tuh misalnya ya, masih ada di kanan di bawah gitu. Jadi dia harusnya sekret itu agar segera keluar ya kita kembalikan ke fungsi anatomis yang sesungguhnya gitu ya di bagian tengah ya. Jadi itu yang cara kita melakukan ya teman-teman ya. Postural apa ini namanya fisioterapi dada dulu ya, rangkaian 3 kegiatan itu, baru setelah itu nebul ya. Nah jika tidak apa namanya misalnya terlalu banyak sekret begitu ya, nebul belum teratasi, baru setelah itu tindakan yang terakhir adalah suction ya. Jadi itu gitu ya Dek ya.
Baik Ibu, berarti untuk urutannya yang pertama ketika kondisi pasien seperti itu kita fisioterapy dada dulu, baru dilanjut postural drainase dan terus lanjut nafas dalam, terus ke batuk efektif, baru yang terakhir nebulasi ya Bu. Iya, nebulasi untuk mengejarkan dahak ya. Tapi kalau misalnya itu memang pasien tidak bisa untuk batuk efektif atau apa ini setelah kita lakukan nembul tidak di apa ya Dek, susah untuk dikeluarkan gitu ya, baru kita pakai bantuan suction. Jika sekretnya ada di atas, saluran pernapasan bagian atas. Ya, kalau nembul kan bisa bagian atas, bisa bagian bawah seperti itu. Tapi kalau suction itu pilihan terakhir karena kan kita tidak mungkin mengsuction pasien itu sampai ke saluran bagian bawah. Ya, kita kan hanya di bagian bagian apa ini bagian atas saja gitu. Jadi itu yang terakhir ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan tindakan mandiri dulu ya yang tanpa alat. Baru setelah itu pakai alat nembul, baru setelah itu section. Gitu untuk alurnya. Gitu ya, Safa ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Marita. Ya. Oke, baik. Ada lagi, Dek? Ya, cukup ya kalau gitu ya, teman-teman ya. Ya, nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh teman-teman WA saya ya. Jika